Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadil dari kelas TI 4309. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai stagflasi yang sudah di depan mata. Kebijakan moneter dan fiskal harus nyambung. Pandemi COVID-19 sepertinya sudah mulai memunculkan potensi stagflasi, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Pandemi ini telah menimbulkan guncangan ekonomi yang sangat luas dan berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Selain mengguncang sisi penawaran dan permintaan, sekaligus wabah ini juga ikut mengguncang rantai pasok global, sehingga berdampak ke hampir seluruh lapangan usaha. Pada awal 2020, pertumbuhan ekonomi nasional turun signifikan, padahal Indonesia baru tercatat secara resmi terjangkit virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Oleh karena itu, efek pandemi terhadap perekonomian Indonesia pada awal 2020 diyakini belum mencapai titik optimalnya. Lingkaran epicentrum guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 diyakini semakin membesar. Penutupan pusat-pusat produksi dan perbelanjaan yang sudah dimulai sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan new normal sudah menciptakan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena PHK dan dirumahkan sebagai dampak pandemi. Munculnya 6 juta pengangguran baru ini akan menekan daya beli masyarakat secara agregat dan mendorong tingkat inflasi real menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, penghentian aktivitas produk untuk sektor-sektor non-primer akan semakin menekan aktivitas produksi yang berimplikasi pada penurunan produk domestik bruto. Untuk menekan dampak negatif pandemi terhadap kondisi perekonomian nasional, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan baik dari sisi moneter maupun fiskal. Pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan kebijakan dalam menekan efek negatif pandemi terhadap perekonomian, terutama terhadap potensi munculnya stagflasi ekonomi. Nah, kebijakan moneter harus dibuat seirama dengan kebijakan fiskal, sehingga ketertarikan antara sektor keuangan dan sektor real makin kuat. Pasar keuangan harus diperdalam untuk meminimalisasi capital outflow. Semua kebijakan moneter tersebut harus tetap berpegang pada asas kehati-hatian. Pada situasi abnormal seperti masa pandemi ini, pemerintah harus mampu membuat respon kebijakan yang cepat, tetapi dengan tetap memberi ruang pada prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas terhadap berbagai kebijakan lainnya. Cukup sekian untuk video topik pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.